Kalau Pak Jokowi sampai harus ikut mengkondisikan Jawa Tengah, itu berarti posisi Prabowo Gibran masih jauh dari target yang sudah ditetapkan. Target menang satu putaran tampaknya nggak mungkin lagi buat tercapai. Suara Prabowo Gibran terus stagnan di angka 42%. Kubu Prabowo Gibran tampaknya mulai panik. Sampai-sampai nih Pak Jokowi sendiri sudah mulai lebih terang-terangan menunjukkan dukungannya ke paslon nomor 2 itu. Dan makanya kubu Prabowo Gibran pun kini terpaksa. Mereka harus menghadapi Pilpres putaran kedua yang diyakini bakal semakin sengit lagi. Mereka luput paham kalau rakyat punya insting. Mereka punya hati nurani yang bergejolak setiap kali merasakan ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah yang dilakukan oleh para penguasa. Seperti politisasi bansos, setelah sebelumnya kita disuguhi politisasi Mahkamah Konstitusi. Mereka yang mengira rakyat bisa dibungkam dengan uang bansos tampaknya sudah salah perhitungan. Sudah salah menilai rakyat Indonesia. Dengan menguatkan penolakan rakyat terhadap pasangan 02 yang didukung kekuasaan, kita harus menerima bahwa Pilpres 2024 gak bakal berlangsung damai dan riang gembira. Banyak yang bilang sesudah reformasi tahun 1998, Pilpres tahun 2024 ini adalah Pilpres terburuk dalam sejarah demokrasi. Kenapa terburuk? Kerusakan pertama ada pada waktu Gibran, anak Presiden Jokowi, dipaksakan untuk menjadi calon wakil presiden dengan mengubah undang-undang lewat Mahkamah Konstitusi dengan bantuan Paman Usman yang sempat menjadi ketua. Dan lucunya, disambut dengan riang gembira oleh orang-orang yang seharusnya bisa menjaga alam demokrasi ini. Mereka jadi seperti robot, membenarkan kesalahan yang terjadi hanya karena Gibran adalah anaknya Jokowi. Wah, kalau mau disebutkan satu persatu di sini, gak akan cukup saking banyaknya pelanggaran. Dan banyak lagi peristiwa yang membuktikan bahwa aura-aura Orde Baru yang militeristik ini mulai muncul kembali. Gak tahu saya, apa yang salah dengan Pak Jokowi? Presiden yang lahir di era reformasi ini malah mengajarkan kemunduran demokrasi. Sudah diingatkan 8 kali. Bukan langsung ini, sudah diingatkan 8 kali. Lewat lagi gitu. Kalau Anda di tempat umum begitu, ada yang mengganggu sampai seperti itu misalnya. Kira-kira mungkin nggak Anda akan emosi seperti itu? Udah diingatkan, berapa kali diingatkan, masih juga begitu. Ya orang manusia biasa lah, tentara juga ada emosinya lah. Membuat ini jadi politik lah, membuat jadi inilah, simpatisan lah, segala macam lah. Kalau misalnya kita punya rencana dari awal, masa mukulin di jalan? Kita ini tentara terlatih loh. Kalau memang kita koordinir, kalau memang nggak ada hukumnya netral, kita boleh punya hak, kita bisa bergerak. 600.000 tentara di Indonesia ini, berapa juta orang bisa kita kendalikan. Tapi kita sudah komit ini nggak mau. Jangan ditarik-tarik lagi lah. Kalau memang ada buktinya berhubungan terorganisir apa segala macam, ayo. Saya udah bilang saya komit kok. Saya punya anggota saya, dia punya hak juga untuk membela diri. Itu kan hukum. Jangan orang bicara hukum, tapi haknya anggota saya nggak dikasih. Diceritakannya sampai koma, mati, pakai batu. Pakai batu kalau 5 hari udah sembuh, coba. Terus dibilangnya lagi begini hukum keras-keras. Nyala semua nih anggota saya nih. Ya, ini bilang udah, kita akan atur sesuai dengan aturan hukum. Itu aja. Tahun 2023 menjelang tahun 2024 kemarin ditutup dengan aksi kekerasan. Kalau di atasnya kesannya gemoy-gemoy, ternyata di bawahnya penuh dengan kekerasan. Videonya viral kemana-mana yang menimpa beberapa relawan Ganjar saat mereka pulang dari Boyolali ke Klaten. Ya, dari rekaman itu terlihat kejadian itu pemukulannya
itu dilakukan oleh aparat dan dilakukan di depan markas aparat TNI. Ada satu orang yang biasa dipanggil Mas Andi, relawan militannya yang dulu membela Pak Jokowi 2014-2019, yang sekarang setia membela Pak Ganjar, dihabisi, dikeroyok. Kalau soal knalpot brong, memang kita nggak tahu banyak, tapi masa sih cuma karena knalpot brong aja ada nyawa yang melayang? Karena faktanya justru dari relawan Prabowo Gibran ini yang banyak mengorganisir seolah-olah relawannya menggunakan kendaraan dengan suara bisik. Apa knalpot yang brong itu bisa jadi dalih atau alasan untuk membenarkan aksi pengeroyokan? Tentu saja tidak. Sedangkan dari kasus yang di Jogja ada 2 pelaku penganiayaan, Bung Muhandi Mawanto yang kemudian juga ditangkap. Tapi memang saya ingin menyoroti salah satu bagi saya adalah potensi kelemahan, yaitu statement dari Komandan Kodim Boyolali. Begitu dilihat dari videonya dan setelah ada penjelasan dari korban, ini ternyata mengkonfirmasi apa yang terlihat di video. Jadi bukan seperti statement yang dinyatakan oleh Komandan Kodim Boyolali. Inilah yang kemudian direspon oleh Mas Ganjar di video tadi. Di situ jelas kalau dari videonya tidak ada proses kesalahpahaman. Yang ada adalah langsung penyerangan. Oknum anggota yang sedang berolahraga ini kemudian keluar untuk menghentikan, membubarkan sampai terjadinya penganiayaan. Ya harus ditindak. Pertama, kepada korban kami sudah melakukan penyantunan. Mas Ganjar sekarang baru saja ini beberapa jam lalu sedang menengok, dan sejauh yang saya dengar dari kalangan TNI sudah ditindak, dan itu memang harus ditindak dan tidak mungkin tidak diketahui pelakunya. Karena CCTV di jalan itu sudah menunjukkan siapa orang-orangnya dan bagaimana terjadinya. Menyembunyikan hal seperti ini sesuatu yang tidak mungkin, sehingga lebih baik diungkap sebelum yang tersembunyi itu dibuka oleh orang lain yang sudah punya bukti-bukti juga. Gitu aja, saya kira sportivitas TNI dipertaruhkan dalam hal ini. Tanpa peringatan. Jadi ini tidak ada komunikasi sebelumnya. Karena saya ikuti ceritanya katanya diperingatkan, nggak ada itu. Kalau dari korban nggak ada. Jadi saya ingin luruskan agar tidak bengkok-bengkok. Dan saya kira hanya pengadilan yang bisa memutuskan dengan baik agar jadi peringatan untuk kita semua. Sesudah keputusan MK, dan kemudian di MK dibentuk MK yang hasilnya mengatakan bahwa terjadi pelanggaran etika berat yang menyebabkan keputusan yang dibuat oleh MK secara etika bermasalah. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo? Soal etik. Enggak semua etik. Oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Pak Prabowo, terima kasih Pak. Saya tahu visi beliau, mimpi beliau. Beliau adalah tokoh ya yang genuine. Ini paling penting genuine. Saya merasa alhamdulillah saya bersatu dengan Pak Jokowi. Pada dasarnya kita sadar bahwa kita dua-duanya bekerja untuk bangsa dan negara dan rakyat. Cari teman, rukun, kerjasama, teamwork. Pak Prabowo, karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat. Mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena. Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Apalagi mau ditanya kepada saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali.
tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Ya, membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Ini Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai, rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa? Ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Kita harus membuat yudikatif kuat, dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Kemungkinan koalisi Ganjar dan Anies Baswedan, apakah itu mungkin akan terjadi? Dukung Ganjar dan Anies tentu punya kecemasan bersama bahwa pemilu kali ini punya potensi kecurangan luar biasa dan potensi penggunaan alat kekuasaan. Saya tetap memprediksi bahwa tetap akan terjadi 2 putaran. Beda nih dengan yang dipropagandakan oleh Prabowo bahwa pemilu nanti akan berlangsung cuma 1 putaran saja. Sekian puluh % pendukung Anies kemungkinan di putaran kedua akan pindah ke Ganjar melawan Gibran. Mereka nggak suka Anies menang sebenarnya, tapi lebih tidak suka lagi kalau Prabowo yang menang. Ini juga masuk akal. Jadi prediksi saya, di putaran kedua nanti, kalau kubu Ganjar yang lolos, maka sebagian besar pendukung Anies juga akan lari ke Ganjar. Ini masuk akal sih, karena pendukung Anies kebanyakan adalah pembenci Jokowi. Meskipun sebagian besar dari mereka dulu adalah pendukung Prabowo. Tetapi dengan adanya Gibran yang sekarang ada di samping Prabowo, maka kebencian mereka terhadap Jokowi akan semakin tinggi. Dan lebih baik buat mereka memilih yang buruk dari yang terburuk, yaitu Ganjar Pranowo. Kita di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Calon yang saya pilih, saya katakan di sini ya, saya yang pilih, saya yang minta, saya yang memilih. Tidak ada itu dinasti-dinastian. Kalau dinasti merah putih, apa salahnya? Kalau dinasti patriotik, apa salahnya? Tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan, kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan, IKN akan kita lanjutkan. BPJS kita lanjutkan, Kartu Prakerja kita lanjutkan, Kartu Indonesia Pintar kita lanjutkan. Hilirisasi kita harus lanjutkan dan akan kita sempurnakan, akan kita tingkatkan saudara-saudara. Karena hilirisasi
adalah masa depan bangsa Indonesia. Sebelum saya dipanggil Yang Maha Kuasa, saya ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang makmur. Saya tidak mau lihat ada kakek-kakek umur 70 tahun masih menarik becak untuk cari sesuap nasi. Saya ingin memberi yang terbaik untuk rakyat saya yang saya cintai. Saya selalu menggaungkan yang namanya narasi keberlanjutan, narasi penyempurnaan. Jadi nggak ada yang namanya arah baru atau perubahan. Kalau surveinya bagus, kita kerja keras lagi, biar bisa satu putaran. Kenapa kita membutuhkan pemimpin yang namanya Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka? Saudara-saudara semua, Indonesia adalah negara besar. Tidak bisa dipimpin oleh orang-orang yang baru berpikir mau coba-coba nanti akan. Pak Prabowo adalah figur yang sangat luar biasa syarat dengan pengalaman. Beliau adalah mantan jenderal, mantan komandan Kopassus, Pangkostrat, dan sekarang jadi Menhan yang disegani di dunia internasional. Mas Gibran adalah anak muda yang visioner, yang berangkat dari UMKM, yang sekarang menjadi wali kota sukses memimpin kota Solo. Kalau ada capres-capres atau cawapres yang menyinggung kita, jangan kita tanggapi berserius terlalu. Kita happy aja, kita santai saja. Biasanya kalau yang sudah mau kalah itu panik dan bawaannya marah-marah saja. Itu biasanya marah-marah saja terus. Dan kalau yang menang itu biasanya senyum-senyum saja. Dan insya Allah saya yakinkan Prabowo Gibran insya Allah akan memenangkan pertarungan Pilpres pada 2024 tanggal 14 Februari. Setuju? Pak Prabowo maju jadi presiden, partainya sendiri, tidak ada yang mengendalikan. Nah, biayanya saya yakin dia punya uang. Kepentingan pribadinya nggak ada. Anaknya cuma satu, sudah mandiri itu menjadi desain interiornya BMW. Gak ikut politik, jauh dari politik. Ya kan? Kepentingannya apa? Hanya kepentingan ingin mewakafkan diri bagi bangsa. Artinya, dalam diri Prabowo hanya ada Prabowo Subianto, nggak ada yang lain. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut.
Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAIBON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan jarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Relawan Anies yang mayoritas pengasuh khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasuh khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Mas Ganjar sendiri sudah turun tangan langsung buat mempertahankan wilayah kandang banteng tersebut. Dia terus berkeliling dari satu titik ke titik lain di wilayah kekuasaannya buat menghadang infiltrasi yang dilakukan Prabowo Gibran. Nah, kalau sekarang Pak Jokowi sampai harus ikut turun ke gelanggang Jawa Tengah, ikut cawe-cawe, ikut berkeliling ke kota-kota di Jawa Tengah, mengikuti jejak Mas Ganjar, ini memang pertanda dari banyak hal. Di lapangan, terutama di Jawa Tengah, pertarungan Pilpres ternyata sudah mulai panas. Bahkan bisa jadi malah sudah benar-benar panas. Sudah amat panas. Jawa Tengah jadi medan pertempuran terpenting di ajang Pilpres putaran pertama ini. Usaha Prabowo Gibran untuk menggembosi Mas Ganjar di kampung halamannya sendiri, usaha Prabowo Gibran tersebut menghadapi perlawanan keras, menghadapi kemandekan. Kalau Pak Jokowi sampai harus ikut mengkondisikan Jawa Tengah, itu berarti posisi Prabowo Gibran masih jauh dari target yang sudah ditetapkan. Target menang satu putaran tampaknya nggak mungkin lagi buat tercapai. Suara Prabowo Gibran terus stagnan di angka 42%. Dan masalahnya, Mas Ganjar dan Prof. Mahfud sudah mulai mendapatkan angin rebound. Animo peserta kampanye Ganjar Mahfud terus meningkat dan mulai menemukan momentumnya. Makanya, kubu Prabowo Gibran tampaknya mulai panik. Sampai-sampai nih Pak Jokowi sendiri sudah mulai lebih terang-terangan menunjukkan dukungannya ke paslon nomor 2 itu. Suara mereka mulai naik lagi seiring gencarnya Ganjar Mahfud berkampanye di lapangan. Dari satu kota ke kota lain, dari satu pesantren ke pesantren lain, dan dari satu komunitas anak muda ke komunitas anak muda lainnya. Ternyata masyarakat akar rumput mulai menunjukkan penolakan dan perlawanan terhadap narasi bansos Pak Jokowi ini. Masyarakat akar rumput paham ini adalah bansos pemerintah yang diambil dari uang mereka. Bansos adalah hak mereka, bukan pemberian akibat kebaikan hati penguasa.
Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dia bahkan lebih vulgar lagi. Dia berkampanye kalau bansos yang sedang giat dikucurkan pemerintah sekarang ini adalah bansos dari Pak Jokowi, bukan dari pemerintah. Sudah pasti cara komunikasi Pak Zulhas ini bertujuan untuk meraup suara para penerima bansos. Ambisi berlebih yang menghalalkan segala cara, yang menghalalkan intimidasi, semua itu ternyata berbalik dan berbuah penolakan. Bahkan berbuah perlawanan. Rakyat tidak takut. Rakyat penerima bansos tetap punya harga diri. Mereka sekarang malah semakin berani menunjukkan penolakan terhadap cara-cara politik kotor tersebut. Makanya, kabar buruk bagi kubu 02, suara mereka kini mulai stagnan di angka 42%. Rakyat nggak termakan lagi sama bujuk rayu mereka. Rakyat malah mulai menunjukkan sikap dan rasa sebal. Dan makanya kubu Prabowo Gibran pun kini terpaksa. Mereka harus menghadapi Pilpres putaran kedua yang diyakini bakal semakin sengit lagi. Pilpres 2024 sudah memakan nyawa manusia. Dan ini sungguh menyedihkan. Suka tidak suka, Pilpres 2024 akan dikenang sebagai Pilpres yang jauh dari suasana riang gembira. Pilpres 2024 adalah Pilpres yang keras dan bahkan brutal. Sekarang ini sudah jatuh korban. Sekelompok pendukung Ganjar Mahfud dianiaya oleh oknum-oknum tentara di Boyolali. Tapi dengan adanya kejadian memilukan ini, janganlah kita berharap kesengitan Pilpres akan mereda. Itu nggak bakal terjadi. Pilpres kemungkinan bakal semakin keras lagi dan bisa jadi akan muncul semakin banyak korban dari pergesekan-pergesekan di akar rumput. Mereka luput paham kalau rakyat punya insting. Mereka punya hati nurani yang bergejolak setiap kali merasakan ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah yang dilakukan oleh para penguasa. Seperti politisasi bansos, setelah sebelumnya kita disuguhi politisasi Mahkamah Konstitusi. Mereka yang mengira rakyat bisa dibungkam dengan uang bansos tampaknya sudah salah perhitungan. Sudah salah menilai rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mudah terusik rasa keadilannya karena pada hakikatnya kemerdekaan bangsa ini adalah perjuangan untuk keadilan. Dan sekarang, tampaknya rakyat mulai memunculkan gelombang momentum untuk bersikap tegas terhadap langkah-langkah salah yang dilakukan oleh para pemimpin mereka. Dan rakyat bukan hanya punya logikanya sendiri, tapi yang terpenting, rakyat punya hati yang bisa menilai apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang pantas dan apa yang tidak pantas. Rakyat Indonesia adalah rakyat yang peka karena telah terasah oleh terpaan sejarah. Dengan menguatkan penolakan rakyat terhadap pasangan 02 yang didukung kekuasaan, kita harus menerima bahwa Pilpres 2024 gak bakal berlangsung damai dan riang gembira. Pilpres 2024 akan keras dan bahkan vulgar. Dan sekarang, semua rakyat bersiap mencegah adanya upaya-upaya untuk memenangkan pemilu dengan cara yang curang. Kita semua harus waspada. Kita semua menjaga Pilpres agar tetap jujur, adil, bebas, dan rahasia. Itulah medan pertarungan rakyat yang berikutnya. Semakin dekat Pilpres, relawan Anies semakin beringas dan Anies semakin galau. Dengan menggunakan politik identitas, relawan Anies akan menggulingkan Jokowi. Relawan Anies yang mayoritas pengusung khilafah, seperti kadrun FPI dan HTI, ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengusung khilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies, karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjerat kasus korupsi, seperti belakangan kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate, ini sangat menghantam Partai Nasdem, menteri dari Kementerian Pertanian, di mana ini
juga adalah dari Partai Nasdem. Apalagi belakangan ada 120.000 kader dari Partai Nasdem pindah ke Partai Perindo. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies, karena Anies bukan pribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja dari Pak Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagi pula Anies juga didukung oleh Khilafah dan pendukung Anies dari ormas seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta, dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi, dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jadi saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar, supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi perkataan Ahok sudah terbukti, dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi merasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengusung khilafah, seperti FPI, HTI, PA212. Saya yakin sebentar lagi karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsarkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies, ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan Anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan